Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini Mega Teknik ingin membagikan tutorial lagi ya teman-teman, yaitu cara reparasi dudukan bearing pada velg motor. Dan ini terjadi lobok dan tidak bisa terpakai ya teman-teman. Jadi prosesnya kita penambah dagingan dengan kawat las aluminium. Ya, kita gunakan bander LPG kali ini ya teman-teman ya, atau bander potong kita pakai. Oke, next saja ya teman-teman. Inilah proses cara penambah dagingan dengan menggunakan las aluminium. Untuk langkah awal kita lakukan penambah dagingan pada permukaan atau diameter dalam pada dudukan lahar itu tersendiri ya teman-teman. Kita las dengan keliling, ya kita lakukan pengelasan dengan keliling di diameter dalamnya yang sudah haus pada dudukan bearingnya. Jadi kita las keliling saja, nanti next kita langsung ke pembubutan ya teman-teman, setelah dingin nanti. Oke, seksama kita simak ya teman-teman. Inilah tutorialnya untuk bagi teman-teman yang pemula ya. Inilah cara atau proses reparasi pada dudukan bearing velg motor. Kali ini adalah motor Jupiter Z ya teman-teman, yang terjadi karena lobok, terlalu lama haus karena sering dipakai. Biasa kalau untuk motor petani sawah biasanya untuk membawa yang melebihi kapasitas ya teman-teman, seperti membawa padi, benih padi, yang seharusnya motor dipakai untuk berboncengan dengan penumpang seseorang ya teman-teman. Tapi kalau petani sawah biasanya dipakai yaitu multifungsi, apa saja yang bisa dibawanya. Jadi kapasitasnya berlebih sehingga terjadi hancurnya atau loboknya permukaan pada diameter dalam dudukan bearing tersebut ya teman-teman. Dalam pengelasan aluminium ini sendiri ya teman-teman, perlu diperhatikan satu yaitu setelan api. Ya, setelan api jangan sampai terlalu panas dan jangan sampai kurang panas ya teman-teman. Jadi kita setel yang kita butuhkan. Langkah awal penambah dagingan yaitu pemanasan. Setelah panas kita lelehkan ya teman-teman. Setelah panas kita lelehkan dan dibikin menyatu ya teman-teman ya. Gampang-gampang susah ya teman-teman untuk pengelasan aluminium sendiri, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kita pahami dengan seksama proses pengelasan ya teman-teman, itu sangat mudah sekali. Yang bikin sulit kita teman-teman biasanya untuk penyetelan api ya teman-teman, terkadang kurang besar. Jika kurang besar atau kurang panas dalam setelan bandernya, akan terjadi sulit untuk lengketnya pada kawat las aluminium dengan benda yang kita lakukan pengelasan ya teman-teman. Oke, next saja kita simak dengan seksama ya teman-teman prosesnya. Untuk teman-teman yang pemula, tolong perhatikan ya teman-teman, agar kita dalam satu profesi mempunyai pekerjaan yang sama dan hasil maksimal yang sama ya teman-teman. Sudah kita lakukan pengelasan keliling ya teman-teman, tadi kita percepat saja videonya. Tinggal kita rapikan saja. Jadi jangan sampai ada yang kurang tebal atau
penambah dagingan kurang. Jika kurang maka nanti jika kita bubut akan merongga ya teman-teman ya. Nah, jika ada yang masih bergelombang atau belum rata, kita tambah lagi aja seperti tadi kawat aluminiumnya ya, seperti ini teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan yaitu setelan api ya teman-teman. Ciri-ciri setelan api jika kurang maka akan sulit, akan meleleh ya teman-teman jika kurang panas. Dan jika panasnya berlebih, ciri-cirinya lelehan pada aluminium itu yang bersifat seperti air tadi, dia akan mencair secara berlebih dan terjadi rusaknya bentuk ya teman-teman jika terjadi setelan terlalu besar ya teman-teman. Ya, oke saja, kita simak ya teman-teman. Inilah pengelasan secara manual ya teman-teman. Hanya menggunakan bander potong yang biasa sering teman-teman pakai. Itu bisa juga dipakai untuk pengelasan aluminium. Ya, oke sudah ya, selesai sudah ya teman-teman, sudah keliling. Setelah permukaan dalam sudah kita lakukan pengelasan, sudah full, sudah keliling ya teman. Next kita lakukan perapian pada bagian atas ya teman-teman. Jadi langsung saja kita robohkan atau kita terlentangkan, terus kita lakukan perapian pada permukaan atas ya teman-teman. Dan bearing yang kita pakai ya teman-teman yaitu nomor 6301 RS, kali ini kita pakai ya. Jadi ukuran standarnya, ukuran bearing atau laher nomor 6301 RS. Setelah kita tahu ukuran dan nomor bearing itu tersebut ya teman-teman, next saja kita lakukan pembubutan. Jadi kita bubut saja sesuai yang kita inginkan yaitu teman-teman ya, pada ukuran yang diperlukan. Oke, next saja ya teman-teman, kita simak proses pembubutannya. Kita lakukan pembubutan diameter dalam tadi ya, kita rapikan pada diameter yang luar. Ya, kita bubut saja diameter luar, kita rapikan. Ya, kita lakukan pembubutan ya teman-teman. Next saja, untuk perapian luar kita tidak perlu memakai ukuran ya teman-teman. Jadi kita ratakan saja sama bentuk atau ukuran yang lama. Ya, setelah permukaan luar sudah kita lakukan pembubutan, tinggal next kita melakukan perapian pada permukaan samping ya teman-teman ya, atau permukaan diameter depan. Permukaan depan ya kita rapikan. Oke, next kita zoom saja. Dan kita lakukan pembubutan diameter dalam ya teman-teman untuk ukuran laher tadi 6301 RS. Ya, kita lakukan pembubutan dalam ya teman-teman.
Ya, masih kita lakukan pembubutan diameter dalam ya teman-teman. Ya, setelah selesai ukuran diameter dalam, kita ratakan permukaan sisi ya teman-teman. Kita ratakan saja. Ya, nanti setelah kita ratakan permukaan atau diameter sisinya, langsung kita mencari ukuran bearing yang kita cari ya teman-teman ya. Jangan sampai sempit dan jangan sampai lobok ya teman-teman. Ya, kita lakukan pembuatan diameter luar, kita ratakan dan kita beri ini ya, beri planesnya. Ya, kita cari ukuran pada lahar itu sendiri. Kali ini adalah ukuran ketebalan ya teman-teman. Ketebalan ini bertujuan untuk mencari ukuran dalamnya ya, seperti ini. Dalamnya ke lahar yang masuk pada atau bearing yang masuk pada perumahan ya, pada velgnya atau perumahan yang diperlukan oleh bearingnya ya teman-teman. Ya, oke, next saja ya teman-teman, kita cari. Kita cari ukuran yang pas ya teman-teman. Ya, kita cari ukurannya ya teman-teman. Kali ini adalah ukuran diameter luar yaitu 37 ya teman-teman ya. 37 mm. Jadi jika ada ukuran pada bearing 37, jadi untuk pembubutan yang kita perlukan yaitu 37 pas ya teman-teman ya, atau 37 kurang 0,0 mikro ya teman, atau mili ya teman-teman ya. Dan jangan dibuat ukuran 37 pas ya teman-teman. Nanti jika ukurannya pas sesuai dengan ukuran laharnya, maka nanti akan lobok teman-teman ya. Jadi ukurannya jangan disamakan, yaitu dikurangkan ya teman-teman ya. Ya, oke, next saja. Ya, sudah cukup ya teman-teman untuk ukurannya. Next kita tinggal pemasangannya. Untuk pemasangannya kita pukul ya nantinya teman-teman ya. Jadi kita pukul, jangan sampai pukulan terlalu sempit ataupun terlalu longgar nantinya ya teman-teman ya. Ya, kita ukur kembali ya teman-teman. Ternyata sudah pas. Langsung kita pasang saja nanti ya teman-teman jika sudah pas. Ya, kita pukul. Kita harus memakai atau menggunakan pemukulan ya teman-teman pada diameter yang kita tentukan ya. Ya, sudah pas ya, kita turunkan dari mesin bubut lalu kita pasang ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, inilah tutorial ya pengelasan dan pembuatan pada velg motor ya teman-teman. Ya, jadi kita pukul seperti ini.
harus sempit ya teman-teman ya mukulnya. Ya, selesai sudah ya teman-teman. Inilah tutorial dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Kita next ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.